Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Kembali lagi bersama saya Nana Irawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD 4 Gunung Cangkring, Kabupaten Kudus. Pada video kali ini saya akan memaparkan modul 1.4 budaya positif tentang koneksi antar materi. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan wujud dari penerapan nilai-nilai atau keyakinan universal yang dilakukan di sekolah dalam pembelajaran. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Dengan budaya positif, diharapkan murid bisa tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, dan bertanggung jawab. Sehingga, dalam penerapan budaya positif di sekolah, guru memiliki peran sentral dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep intern seperti melakukan disiplin positif di sekolah, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, memahami posisi kontrol diri, membuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dalam penerapannya, disiplin positif dilakukan tanpa adanya paksaan, hukuman, dan ancaman. Namun, disiplin positif dapat dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan hak-hak murid untuk berkembang dan mendapatkan perlindungan serta merasa nyaman dalam proses pendisiplinan. Disiplin positif ini dapat membekali murid dengan sikap yang berguna di masa yang akan datang. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, seorang guru harus mampu memahami motivasi perilaku murid. Ada 3 motivasi perilaku murid. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Setelah mengetahui motivasi perilaku murid, seorang guru harus mampu memahami motivasi yang berasal dari eksternal maupun internal. Jika anak-anak masih memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, motivasi tersebut masih berasal dari motivasi eksternal. Maka seorang guru harus mampu untuk mendorong siswa melakukan budaya positif di sekolah yang berasal dari internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dalam motivasi perilaku murid tersebut, guru harus meminimalisir pemberian hukuman atau penghargaan yang berlebih agar motivasi internal tersebut muncul. Selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, guru harus memahami posisi kontrolnya. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga adalah sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah manajer.
Dari kelima posisi kontrol seorang guru, posisi kontrol yang terbaik adalah posisi manajer. Nah, dalam posisi manajer ini, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam posisi kontrol manajer ini sudah termasuk dalam penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Guru membentuk keyakinan kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid untuk memandu interaksi dan perilaku murid di kelas. Nah, keyakinan kelas ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai luhur Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi sebagai penyelesaian masalah murid. Ada 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. 1, yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini, guru menjalankan perannya yaitu untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. 2, validasi tindakan yang salah. Nah, guru pada tahap ini, setiap tindakan yang dilakukan itu berdasarkan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Guru hendaknya memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, sehingga dapat menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 3, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, adanya teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal untuk melakukan sesuatu. Setelah guru menerapkan segitiga restitusi, maka akan menjadikan murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Adanya keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu pada modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan adanya budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat anak dan pendidikan yang berpihak pada murid. Selanjutnya, budaya positif juga terkait dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika guru dapat memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Di samping itu, budaya positif dapat terwujud dengan adanya peran guru penggerak di sekolah. Nah, selanjutnya budaya positif juga terkait dengan visi guru penggerak. Adanya prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada visi guru penggerak dapat mewujudkan budaya positif di sekolah dengan memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Selanjutnya adalah kesimpulan. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya sudah memahami konsep inti pada modul 1.4 budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, teori kontrol, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh materi ini memberikan pemahaman dan kebermanfaatan bagi saya untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak bagi murid di sekolah. Saya dapat mempraktikkan praktik baik ini kepada rekan guru dan komunitas belajar. Selanjutnya adalah refleksi. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pada saat saya mempelajari materi segitiga restitusi. Ternyata dalam menyelesaikan kasus murid di sekolah, kita sebagai guru harus mengubah identitas murid yang gagal menjadi sukses.
Guru tidak boleh memberikan hukuman baik secara verbal maupun fisik yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi murid. Perubahan apa yang terjadi adalah saya menyadari pentingnya posisi kontrol guru sebagai manajer untuk mewujudkan murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Pengalaman saya terkait dengan penerapan segitiga restitusi adalah menangani murid yang mengejek temannya karena mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Saya menggunakan tahapan segitiga restitusi antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setelah menggunakan tahapan segitiga restitusi, anak tersebut mampu menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan tersebut, sehingga sesuai dengan budaya yang positif yang ada di sekolah. Perasaan saya setelah mengalami peristiwa tersebut adalah saya termotivasi untuk dapat melakukannya secara berkelanjutan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi internal murid untuk melakukan budaya positif di sekolah. Hal yang perlu diperbaiki adalah guru dapat memahami posisi kontrol sebagai manajer dalam menangani kasus murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya memposisikan diri saya sebagai teman dan menghukum. Perasaan saya diliputi rasa menyesal dan bersalah karena memberikan hukuman dan konsekuensi kepada murid. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri saya sebagai manajer. Perasaan saya adalah senang karena dapat mengajari murid untuk menyadari kesalahan dan melatih untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Hal penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah adanya kolaborasi antara kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid dalam mewujudkannya. Di samping itu, budaya positif ini dapat berdampak bagi murid dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikian adalah video tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.